nikah merupakan sunnatullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu niati semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya nikah, begitu sakralnya nikah, sampai Allah tuliskan di dalam Al-Quran sebagai mitsaqan ghalidh, suatu perjanjian yang agung, suatu perjanjian yang mulia, suatu perjanjian yang kokoh. Siapa? Antara nanda berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, antara nanda berdua dengan malaikat-malaikat Allah, antara nanda berdua dengan kita yang hadir pada saat ini. Maka sekali lagi niati semata-mata untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah Mas Ega Setiawan yang saat ini nanda berada di tengah-tengah orang yang siap mendoakan nanda. Banyak orang melakukan pernikahan tapi tidak dilaksanakan seperti nanda saat ini. Apalagi sekarang musim-musim pandemik. Sekarang Omikron sudah mulai masuk di Banyuwangi. Ketika saya mengikuti Lokakarya kemarin, Banyuwangi sudah ada 60 orang positif Omikron. Bahkan tadi calon manten tanggal 9 mau melaksanakan pengantin yang telah melaksanakan swab antigen, catinnya salah satu positif. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah menunggu selesai karantina 14 hari, maka pernikahannya ditunda. Alhamdulillah jenengan semuanya negatif. Dan banyak orang yang melakukan pernikahan semacam ini kemudian tidak menghadirkan penghulu. Apa namanya nikah itu? Nikah yang tidak menghadirkan penghulu namanya nikah. Kok ada yang jawab nikah siri? Ini berarti jangan-jangan semuanya pernah nikah siri. Pengalaman. Inilah yang wajib kita syukuri. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka akan ditambah. Kan begitu? Ketika kita mau mensyukuri nikmat Allah, maka nikmatnya akan ditambah. Sampai ngomong ditambah. Gitu ya. Ketika Anda, Mas Ega Setiawan, ketika mendapatkan rezeki 100.000 diberikan kepada istri, itu disyukuri, insya Allah nikmatnya ditambah. Ketika umur Anda rasakan saat ini kesehatan yang diberikan Allah, pada saat ini kita syukuri, insya Allah ditambah. Istri cantik yang kita saat ini mau kita nikahi, kalau kita syukuri, insya Allah ditambah. Satu aja. Ditambah. Ngomong sontok ngomong ditambah dari nonjok gitu. Ruwet aja dironding bojone, kok dironding dik dari Pak Pengulu, kalau satu disyukuri insya Allah ditambah deh. Macam-macam maksudnya Pak Pengulu itu bukan ditambah istrinya, tapi nikmatnya yang ditambah oleh Allah. Coba ngomong istrinya keliru kan. Kemudian berikutnya, Mas, setelah menikah ini, Nanda tidak hanya sekedar mempunyai satu orang ayah dan satu orang ibu, tapi Anda mempunyai 2 orang ayah dan 2 orang ibu. Perlakukan sama di hadapan Nanda, jangan ada perbedaan. Itu bapak saya, itu bapak mertua. Itu ibu saya, itu ibu mertua. Samakan di hadapan Nanda bahwa itu adalah orang tua Nanda yang harus Anda hormati, berbakti kepada mereka. Jangan lupakan mereka, Mas. Ingat orang tua kita, ingat ibu kita yang merawat kita. Ketika kita berada dalam kandungan, siapa yang pertama kali mendoakan kita? Adalah ibu kita. Le, do, Ega,
Engko kowe lek gede dadi wong kang sukses, engko gede kon dadi wong kang manfaat, kok gede kowe dadi wong kang apik. Sama doakan orang tua. Maka jangan lupakan jasa-jasa mereka. Ketika kita setelah menikah, kita bisa menikah karena jasa mereka, bukan jasa siapa-siapa. Makalah berbuat baik pada mereka. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasul, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Redanya Allah tergantung kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita redha, Allah juga akan redha. Orang tua kita marah pun Allah juga akan murka terhadap kita. Kalau Anda berdua tidak bisa membahagiakan hati orang tua dengan harta yang kita miliki, minimal jaga hatinya, jangan sampai Anda sentuh untuk berbuat tidak baik kepada orang tua. Ojo ngeloroni hatinya, Mas. Ya. Kadang mari nikah iku nang wong tuwek tenong irik gemur, ngomong ngelirik, sehingga jangan seperti itu, Mas. Ya. Allah perintahkan kepada kita, apa kata Allah? Anishkurli wali walidayk. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan terhadap kedua orang tua. Itu perintah Allah. Jangan lupakan orang tua kita kalau kita kepingin hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jangan lupakan orang tua kita, opini orang tua kita, keluh kesahnya kita dengarkan. Tidak redha kepada mereka. Banyak sekali permasalahan yang di pengadilan, Mas. Banyak di pengadilan itu kasus perceraian. Ada salah satunya alasannya menghadirkan pihak ketiga karena kehadiran pihak ketiga. Pihak ketiga itu bukan pil, bukan will. Tetapi di sini divonis bahwa orang tua yang menjadi penghalang, penghancur keluarga, akhirnya orang tua dijadikan kambing putih. Hitam. Salah, Mas, sorry. Orang tua dijadikan kambing hitam. Ya Allah, di mana hati nuraninya? Padahal orang tua kita yang mendoakan kita, membesarkan kita, membiayai kita. Jangan sampai ada pengantin-pengantin yang saat ini, yang ada saat ini mengucapkan pihak ketiga adalah orang tua yang menjadikan putusnya rumah tangga mereka. Jangan sampai. Allah lebih marah lagi kepada kita. Mas. Yang berikutnya, ketika ada masalah dalam rumah tangga, contoh rumah tangga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul mencontohkan kepada kita, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Yang bagaimana dibangun baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah perlu rumah megah atau sesuai dengan namanya Mas Ega Setiawan, megah, Ega jadi megah? Apakah rumah megah yang menjadikan hidup rumah tangga yang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan? Apakah rumah yang berlantaikan granit atau marmer? Apakah harus mempunyai kendaraan mobil Alphard? Tidak. Apa yang membuat bahagianya rumah tangga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Zayyinu buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumah tangga Anda dengan selalu melaksanakan sholat, kata baginda Rasul. Yang ditekankan pertama kali adalah sholat. Kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat nanti tergantung kepada sholat. Sholatnya berapa waktu, Mas? 5 waktu. Bolongnya berapa waktu, Mas?
Nggak usah ngomong, dipikir-pikir sendiri. Kalau bolong-bolong mulai saat ini harus berekrar dan berjanji, setelah menikah saya bersumpah, saya berjanji tidak melaksanakan sholat. Dosa besar orang Islam yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Dosa gede. Maka sholat ini pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhassabu bil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Besok pertama kali yang akan dihisab di sisinya Allah adalah tentang sholat. Pertama kali dihisab oleh Allah tentang sholat kita. Ya, makanya nanti kalau memang jauh dari masjid, musola, laksanakan sholat jamaah di rumah. Ya. Kalau dengan masjid, dekat dengan masjid dan musola, si suami atau orang laki-laki itu wajib melaksanakan sholat di masjid atau musola. Memang orang perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau musola. Tetapi karena kemudian mendapatkan izin dari suami, silakan bersama-sama untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid atau musola. Cuman jangan dibalik mas ya. Kok bojone lebih pinter, dik sampai naik jadi imam. Bojone kok jadi imam, begitu takbir Allahu Akbar pas rukuk. Bukan rukuk yang terjadi tapi disundul bojone. Akhirnya burung sembahyang. Itu mas ya. Jadi jangan sampai istri jadi imam, suami jadi imam, istri jadi makmum. Yang kedua, wa qiraatil Quran. Setelah laksanakan sholat, laksanakan baca Al-Quran. Suami membaca, istri mendengarkan, atau istri membaca, suami mendengarkan, atau dua-duanya membaca Al-Quranul Karim. Banyak di antara kita lupa membaca Al-Quran. Banyak di antara kita menginginkan Al-Quran yang baru. Tuku nang pasar, tuku Quran, beli Al-Quran satu, iya, dibungkus dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, hendak dibaca, ditaruh di mana? Ditaruh di kamar, ditaruh di atas lemari. Ditanya, untuk apa itu? Untuk ngeden-ngedeni setan. Tapi yang tahu diwoco, sing wedi setan. Ya, punya Al-Quran dibaca. Kemudian ketika ada masalah baginda Rasul, apa yang dilakukan? Rasulullah pernah pulang kemalaman, diketuk pintu rumahnya tetapi tidak mendengarkan istrinya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apa marah? Tidak. Apa dobrak pintu? Tidak. Tetapi Rasulullah dengan ikhlasnya gelar sorbane turun dengar pela lawang. Besok Mas Ega sewaktu-waktu pas pulang kemalaman, istri tidak mendengarkan, diketuk pintunya, siap-siap tidur di depan pintu. Kira-kira sanggup Mas? Hah? Sanggup? Dicokote ku sampean gak sanggup turun ngarepe lawang. Ketika dibuka pintu oleh istrinya, kaget istrinya. Apa yang dilakukan istrinya? Ya Rasulullah, aku minta maaf. Mungkin ketika engkau mengetuk pintu, aku dalam keadaan tertidur. Tapi apa jawaban kanjeng Nabi? Wahai istriku, akulah yang salah, akulah yang minta maaf. Ketika mengetuk pintu, aku tidak tahu kalau engkau dalam keadaan tidur. Disitulah kita ambil hikmah. Ketika ada masalah, jangan rebutan benar, tapi rebutanlah salah. Dan sama-sama saling memaafkan. Kedawan ya Mas. Aja tunggu-tunggu Bapak mulu, aku sudah tidak tahan ini. Maunya cepet-cepet keluarga sing teko kemberitan dan moleh. Ya, yang terakhir adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi, jalan keluar dari apa? Seluruh permasalahan. Permasalahan ekonomi, permasalahan rumah tangga, permasalahan apapun. Jikalau mau bertakwa kepada Allah akan diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Mas, jaga jangan sampai kecolongan.